Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan penerjemahan kita yang merupakan lanjutan daripada apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan kali ini kita akan menerjemahkan untuk Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ini adalah ayat yang sederhana, tetapi kita perlu memahami setiap elemen yang terkandung di dalam ayat ini. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ayat ini kelihatan sangat sederhana memang, tetapi di sini terkandung beberapa tenses yang mungkin banyak di antara kita belum pernah melihatnya. Tetapi di sini kita perlu melihat setiap elemen yang terkandung di dalamnya. Dan seperti biasa tentu kita harus membacanya dulu, baru nanti kita terjemahkan. Kita akan analisa kalimat ini dan nantinya akhir daripada semuanya kita terjemahkan. Baik, kita lihat dulu pertama-tama. Panta di auto egeneto kai koris auto egeneto aude hen ho begonen. Kalimatnya sedikit rumit jikalau kita lihat dari segi susunan daripada kalimatnya. Baik, tapi kita akan kenali dulu kata kerjanya yang mana. Saya sudah tandai. Di sini ada kata kerja yang pertama egeneto, kemudian kita ada kata kerja yang kedua egeneto, sama persis sama. Kemudian untuk yang ketiga adalah gegonen, dan tentu ketiga kata kerja ini mungkin masih asing buat Anda karena mungkin Anda belum pernah mempelajarinya. Tapi kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah egeneto, kedua-duanya kita akan berikan passingnya keseluruhan bersama-sama. Dia adalah second aorist middle indicative dari third singular dari ginomai, he became atau came about. Ginomai ini bisa diartikan juga seperti to be, was, tergantung konteks yang menuntutnya. Dan dia di sini adalah second aorist. Nah, second aorist itu maksudnya apa? Aorist itu ada dibagi dua. First aorist dia regular, beraturan. Second aorist itu adalah irregular. Nah, tenses ini akan kita pelajari di kemudian hari. Menurut apa yang sudah kita lihat di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, tentu yang sudah kita lihat hanya dua tenses, present dan imperfect. Setelah itu kita akan melihat yang namanya passive, baru setelah itu kita juga akan melihat yang namanya future, setelah itu baru kita masuk ke aorist. Dan setelah kita masuk ke aorist, baru kita akan masuk ke deponent verb atau middle. Ya, ada yang namanya aorist active, ada yang namanya aorist middle. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat di sini gegonen. Passingnya adalah second perfect active indicative third singular dari ginomai, he has become. Itu yang sebenarnya artinya. Nah, perfect. Ada namanya first perfect, ada namanya second perfect. First perfect adalah regular dan second perfect adalah irregular. Nah, tenses di dalam bahasa Yunani sebenarnya melihat bentuknya itu hanya 6. Yang pertama adalah present active, yang kedua adalah imperfect active, yang ketiga adalah future, yang keempat itu adalah aorist, kemudian yang kelima itu adalah perfect, yang keenam itu adalah pluperfect. Nah, tetapi perubahan-perubahan bisa terjadi ketika dia masuk nanti yang namanya aktif, dan keenam tenses ini bisa berubah menjadi pasif. Dan kalau di dalam bahasa Yunani bukan hanya ada mode-nya aktif, tapi juga ada pasif, ada juga namanya middle. Kemudian bukan hanya ada yang indikatif, tapi juga ada namanya subjunctive, ada infinitive, ada optative. Ini semua perubahan-perubahan yang terjadi di dalam bahasa Yunani. Tapi untuk kali ini yang akan kita lihat adalah gegonen. Second perfect active indicative, third singular, ginomai, he has come. Nah, kemudian yang akan kita lihat adalah kita amati di sini ada juga preposition, kata depan dengan dia plus genitive. Nah, kita belum belajar dengan dia, tapi kita akan mempelajarinya secepatnya. Dia di sini artinya plus genitive, artinya through atau by atau melalui atau oleh. Kemudian ada koris plus auto, dia juga plus genitive sebenarnya, artinya adalah without atau tanpa. Ini adalah analisa kita. Nah, yang kemudian yang perlu kita lihat itu adalah n itu artinya satu, one. Sementara ho ini adalah relative pronouns-nya yang artinya which atau that, itu relative pronouns, which or that. Ini juga akan segera kita pelajari. Dan kalimat ini
Kita akan lihat diagramnya, di mana kita akan melihat setiap elemen yang terkandung di sini. Kita turunkan, kita lihat hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah diagramnya. Ingat, di sini panca, dia berbentuk plural. Panca itu adalah di sini plural daripada neuter. Panca itu berasal dari kata fas. Fas itu sama seperti kata benda. Dia bisa berubah dengan semua elemen deklinasi daripada kata benda maskulin, feminin, dan juga untuk neuter. Dan di sini dia adalah bentuk daripada neuter plural sebagai subjek. Nah, ingat rumusnya bahwasanya kalau subjeknya sebagai neuter plural, maka kata kerjanya harus 3 singular. Itu persis sama seperti di sini ya. Jikalau Anda mengerti yang namanya Greek exegesis, pasti Anda bisa memahami diagram ini. Nah, terjemahan yang akan kita lihat adalah, ini adalah terjemahannya, all things became, arti daripada ginomai, ini, arti daripada ginomai di sini, became, atau bisa diartikan came out, atau was, tergantung kalimatnya seperti apa. All things became, atau came about, through him, and without him, choris auto, without him, egeneto, can means also there was, karena dia ada bisa menjadi to be, there was not even they, masih ingat kata they di sini bisa and, bisa even, bisa but. Di sini adalah artinya not. Jadi was not, even hand artinya one, even one, that has become or came about. Dalam bahasa Indonesia tentu ini artinya segala sesuatu menjadi ada atau dijadikan melalui atau oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah menjadi ada atau yang dijadikan. Ini adalah terjemahannya. Dan di sini tentu orang bisa menerjemahkannya berbeda karena bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, di sini egeneto ini bisa diterjemahkan mereka mungkin was, atau become, atau came out. Tapi yang paling penting adalah kalau kita ingin memahami maksud daripada ayat ini, disitulah diagram ini dibutuhkan dan kita bisa memberikan tafsirannya. Dan mudah-mudahan terjemahan sederhana ini bisa bermanfaat. Jika Anda ingin melanjutkan pelajaran selanjutnya atau terjemahan ayat selanjutnya, silakan lihat untuk video yang berikutnya. Harapan saya, teruslah belajar, pelajari selangkah demi selangkah, maka Anda nanti akan memahaminya dan semakin mahir untuk mengenal, menerjemahkan, menafsirkan bahasa Yunani. Sampai ketemu kembali untuk video yang berikutnya. Terima kasih.